Oke, sedikit klarifikasi nih. Boleh. Kenapa aksara ini sangat ingin saya realisasikan? Pertama, ini adalah sebuah momentum bagi kita untuk bisa melatih soft skill kita, nggak cuma dari teori-teori apa yang kita dapat dari dosen-dosen kita, tapi kita bisa langsung merealisasikan gitu, melatih soft skill kita ke masyarakat gitu. Karena seperti yang teman-teman tahu sekarang, kita berorganisasi bakal ketemu orang yang berbeda, cara omong yang berbeda, budaya yang berbeda, sikap yang berbeda, lain lagi sama masyarakat gitu. Jadi ini sebuah tempat atau wadah buat kita, tapi bukan kita aja ya, karena kita ada rencana untuk open recruitment. Nah, jadi untuk teman-teman semua sebenarnya, cuman yang jadi masalah adalah memang waktu dan tempatnya yang tidak mendukung gitu. Nah, saya secara ya sekarang menyarankan untuk teman-teman periode depan, dan semoga pandemi ini segera berakhir gitu. Jadi teman-teman depan itu bisa merealisasikan apa yang memang menurut kita semua ini baik dan bagus gitu untuk dilaksanakan gitu. Karena kan kita ini fakultas kedokteran, memang sepertinya menurut saya itu program unggulan dari kita gitu. Kita bisa terjun ke masyarakat, kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, meluruskan apa yang perlu diluruskan, karena banyak banget yang mitos-mitos yang beredaran di masyarakat yang tetap dilakukan masyarakat padahal itu salah gitu. Jadi itulah tugas dan fungsi kita, meluruskan semua itu dan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, siap Kak. Semoga program kerja ini bisa dilanjutkan untuk adik kelas selanjutnya. Amin, mudah-mudahan. Nah, mungkin nanti teman-teman bidang 4 juga bisa membantu teman-teman periode selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana rincian dari program kalian. Iya, benar, betul. Siap. Langsung kita lanjutkan ke bidang kedua dulu mungkin ya Kak. Boleh. Silahkan Kakak bidang kedua. Yang banyak banget orangnya Kak ya tadi ya. Iya, benar. Kelihatan kan? Halaman tertentu yang bisa lihat. Untuk bidang 2 ini kita ada 2 proker, yaitu proker pertama itu ada sosialisasi, yang kedua ada kateter. Nah, kateter ini dia tuh sebenarnya menaungi kayak minat bakatnya mahasiswa FK UHAMKA. Tapi karena sebenarnya banyak banget mahasiswa FK yang berbakat, tapi baik lagi dengan kemampuan kita, jadi kita belum bisa menaungi semuanya untuk menjadikan mereka sebagai sebuah komunitas yang resmi gitu. Terus yang berkesan, kalau buat saya yang berkesan itu sosialisasi sih. Pas sosialisasi itu awalnya saya kira yang datang kayak cuma 30 orang, karena itu kalau nggak salah entah lagi libur atau lagi apa gitu, 30 orangan, tapi ternyata yang datang lebih dari itu, hampir 50-an orang datang. Itu bener kayak wih, mantep nih gitu. Jadi ya udah, akhirnya menurut saya sih itu paling berkesan sih. Lanjut aja yang berkesan buat DU. Silakan DU. Kalau buat aku yang berkesan itu sebenarnya hampir semua kegiatan yang ada di BMFK itu berkesan semua ya. Soalnya setiap acara itu pasti punya ceritanya masing-masing gitu loh. Jadi kayak hektiknya itu beda-beda, walaupun hampir di semua acara ya, di semua acara aku ini jadi divisi acara, tapi kebagian job desk-nya itu beda-beda dan hampir ke semua acara itu pasti double job. Terus jadi dari situ tuh pengalamannya banyak. Terus kalau misalnya buat buat bidang 2 sendiri sih, yang paling ini sih benar kata Ganis tadi ya, kaget aja gitu kita berdua tuh peserta yang datang waktu sosialisasi itu lagi apa sih, di luar dari ekspektasi kita. Soalnya waktu itu tuh hari Minggu, tapi nggak tahu dia itu lagi
apa sih sebelumnya tuh lagi masa libur atau enggak atau gimana, tapi kalau nggak salah itu hari Minggu siang-siang gitu loh, pas banget orang-orang tuh lagi kayak jalan gitu mungkin ya kalau yang nggak prokes gitu, atau lagi rebahan di rumah ya, pokoknya gitu deh. Banyak sih kalau cerita-cerita yang berkesan gitu sih buat aku di BMFK gitu, terutama LKTM sih. Tapi kalau dari prokernya ya nih Pak Ketua Berat nih Bidang. pertanyaannya. Tapi kalau dari prokernya sendiri kan kakak program kerjanya kateter ya kak? Iya. Nah kateter tuh ngapain sih kak? Maksudnya ada kegiatan apa gitu? Untuk kateter sendiri itu sebenarnya dia kayak sebuah komunitas yang menaungi banyak kegiatan mahasiswa gitu, katanya mau begitu. Tapi untuk sekarang yang baru ada mungkin cuma bulu tangkis, karena itu juga tahun kemarin menurut polling waktu itu yang paling banyak pollingnya bulu tangkis gitu. Rencananya tadi kita emang mau nambahin, cuma karena pertama pandemi ini, terus juga waktunya terlalu mepet, jadinya seperti tidak bisa untuk membangun lagi. Tapi akan kami rekomendasikan untuk tahun ke depan untuk didiriin gitu. Ya mudah-mudahan sih periode depan bisa terwujud ya. Amin. 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 Terus semoga aja nih yang anggota bidang 2 tuh nggak goib gitu, beneran ada di dunia ini. Mudah-mudahan tahun depan beneran ada anggotanya. Beneran. Amin ya kak. Banyak nanti ya, langsung banyak gitu ya, bukan goib lagi ya. Aduh sedih banget, udah cuma berdua cewek semua lagi. Iya, cewek semua ditanyanya PUBG kan ya, Bang. Aduh kita nggak tahu, bingung tapi Kita biasa main Candy Crush, Barbie. ya bener Candy Crush, aku juga punya itu. Aduh. Semoga Berarti berarti harapannya semoga di periode depan anggotanya nggak goib lagi gitu. Iya, Kak. Mungkin amin. banyak yang masuk deh. amin. Dan nambah komunitas kak. Oh iya, Amin. dan nambah Nah, komunitas. amin itu juga sih. Amin termasuk. paling apa ya namanya itu? Serius, kayak lagu Amin dong. paling tapi nggak apa-apa, amin paling serius sih itu. Oke, berarti ini tinggal bidang 3 ya kak ya. Boleh silahkan ketua bidang. Iya. Jadi untuk bidang 3 ini prokernya itu ada Medika, itu dia menggunakan platform Instagram. Nah di situ itu kita kayak mengupload beberapa informasi yang tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi yang melihatnya gitu kan di IG ini, itu mengenai beberapa edukasi dan juga fakta dan juga hoax tentang beberapa topik. Nah selain itu juga kita di situ membagikan ketika ada hari-hari besar gitu di setiap bulannya. Nah selain itu juga ada Metsiu yang kita upload ini sekarang, ya sebenarnya ini termasuk dari program Metsiu ini. Nah, jadi ini juga sama, kita menyebarkan informasi mengenai dari FKU HAMKA itu sendiri, dari masing-masing prodinya, dan juga dari kitanya gitu. Nah, dan memang mungkin langsung ke pesan-kesan ya. Kalau menurut saya memang yang paling berkesan itu dari proker saya adalah Metsiu, karena Metsiu ini itu benar-benar apa ya, bisa dibilang kalau periode sebelumnya kan belum ada ya, baru periode ini juga gitu. Dan menurut saya baru di periode ini dibuat, itu antusiasmenya sudah cukup banyak gitu ketika buat video gitu kan, banyak yang menonton videonya, banyak yang like juga gitu, dan terutama banyak yang subscribe channelnya juga gitu kan. Jadi menurut saya ini benar-benar berkesan sekali sih gitu. Dan juga mungkin terima kasih buat teman-teman yang udah tonton video dari BEM ini dari awal sampai yang sekarang ini. Mudah-mudahan sih berharapnya ke depannya di periode yang akan lanjut, yang akan datang, bisa dilanjut kedua proker ini dari bidang 3 ini. Atau mungkin ada proker-proker yang lebih kreatif lagi mungkin ya Kak Marsha ya. Ya, Mudah-mudahan. Mungkin itu sih, mungkin dari Kakak Marsha atau dari Kakak Fandi, gimana, boleh silahkan. Kalau dari saya setuju sih, semoga proker yang sekarang udah ada bisa dilakukan lagi di periode depan. Amin. Terus yang berkesan apa ya? Yang berkesan sih karena
aku aja nih ngomongnya, aku orangnya sebenarnya nggak pede gitu ngomong di depan banyak orang, tapi karena ada MedCU ini, karena ada YouTube ini, jadi aku dipaksa belajar untuk ngomong di depan banyak orang gitu, kayak ngomong sama narasumber, misalkan sama Dokter Leli kayak gitu-gitu. Itu sih, jadi emang ikut organisasi itu bikin banyak belajar banget gitu. Jadi kalau adik-adik teman-teman yang nanti nonton YouTube ini, semoga dengan adanya dengan adanya YouTube ini, video ini maksudnya bisa mendapat ilham gitu untuk ikut ke dalam BEM Eko Hamka gitu. Amin tentunya pasti Kakak Iya. Marsha. Promosi. Lanjut Lanjut aja. Langsung lanjut. Ya, langsung lanjut ke anggota bidang 3. Kalau dari Fandi sih sebenarnya nggak beda jauh sih. Yang berkesan sih sejujurnya emang benar YouTube, karena ini kan baru juga, di periode sebelumnya belum ada, dan mungkin harapnya ya semoga pandemi ini kan nggak terus-terusan, biar semua program yang ada di BEM nggak cuma di bidang 3 bisa terlaksana, terutama di bidang 4-nya ya. Terus yang 3 juga kan bisa, kalau nggak ada pandemi, bisa ada informasi yang langsung ditempel di kampus ya. Ya. Mungkin itu aja sih. Ya. Oke. Promosi kan? Mau promosi kan? Promosi. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke bagian BPH nih. Mungkin dari bendumnya dulu aja mungkin ya, dari bendumnya. Ya, bendung kesayangan kita semua. Iya, Silakan. betul sekali. Silahkan Kakak Bendung. Ya. Oh, berarti ketumnya nggak kesayangan ya? Ya, cemburu dia, cemburu. Berasa didoain. Gak gitu, Pe. Dibilang kesayangan biar dapat kortingan uang, kan. Waduh. Tapi nggak ada ya anak-anak semuanya. Siap, Ibu. Dan dibilang kesayangan karena nggak ada lagi, cuma satu bendungnya. Kalau Benar, misalnya benar. ini ditanya apa nih? Oh, iya. Pertanyaannya sama. Ini ditanya selama 1 periode gimana, Kak? Oh ya, kalau selama 1 periode sebagai bendum, jadi sistemnya kalau di BEM ini kan sistemnya 1 pintu. Maksudnya 1 pintu itu jadi keluar uang sama masuknya uang itu cuman dari bendum atau dari saya sendiri gitu kan. Jadinya kunci sukses, enggak kunci sukses. Jadi kayak tiap proker bendahara pelaksananya itu cuma saya gitu. Jadi kayak semua proker nih kalau di proposal bendahara umum sama bendahara pelaksana tuh saya gitu. Jadi kayak ya udah 1 pintu emang itu untuk memudahkan kan. Jadi kalau ditanya mana yang berkesan, semuanya berkesan karena semuanya saya pegang uang gitu. Terus kalau misalnya tapi kalau disuruh milih sih ya LKTM sih, emang karena apa ya, kalau di LKTM tuh kayak bener-bener Ketuanya langsung jempol tuh. KFC-nya seneng banget tuh. Jadi kalau di LKTM ini kenapa saya bilang berkesan, karena ngontrol uangnya itu karena ini juga bocoran aja sih buat temen-temen ya yang mau naik ke BEM. Dana LKTM tuh yang paling banyak. Terus habis itu kayak proker yang lain itu istilahnya kayak bukan dikesampingkan sih, lebih ke skala prioritas kan. Jadinya kalau di LKTM itu nggak tahu itu udah revisi berapa kali Bu Benplak, itu udah banyak kali ya untuk keuangan aja. Jadi kalau Benplak sih Sekplak, maksudnya Ibu Sekplak. Jadi kayak ya itu. Terus kalau misalnya di webinar, itu lebih ke kemarin itu bingungnya ya, kalau dijelasin banyak sih ya, masalah keuangan itu pasti banyak. Terus kayak
kalau di webinar ini nggak terlalu banyak sih masalahnya. Maksudnya ya udah gitu. Cuman kalau yang tadi dijelasin kan sama bidang 4 aksara ya, itu yang agak sedih sih. Saya pribadi sedih karena itu harus ke pause gitu kan karena pandemi gitu. Itu sih kalau selama satu periode ya enak-enak aja sih, jadi bendung, jadi benplak semua proker. Terus anak-anaknya juga pada rajin bayar kas, kecuali nih yang lagi pada praktek di luar ini pada belum bayar karena emang nggak bisa ketemu. Dan dimaafin anak-anak, tenang nggak bisa ketemu. Terus habis itu susah juga kan kalau misalnya kayak ngirim via apa gitu, via elektronik kan susah juga. Jadinya kayak itu sih kesulitannya selama satu periode ini. Cuman ya nggak tahu, kayak udah deh itu aja dulu deh. Ini nggak berhenti nih kalau nggak diberhentiin karena orangnya emang suka ngomong, maaf ya. Udah deh itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Terima Bendung. kasih Kakak Bendung. Kayaknya emang enak ya Kak megangin duit tuh. Bahagia gitu ya kayaknya. Bahagia Iya, gitu. meskipun itu bukan uang kita tuh kalau lihat duit tuh enak gitu. Langsung Apalagi kalau fresh orang gitu. udah pada bayar kas tuh numpuk kan, banyak banget itu, Wah. suka banget. Enak banget liatnya. Boleh buka just tip nih. Just tip, wah. Just tip nggak tuh? Oke, berarti sekarang lanjut aja mungkin ya Kak Marsha ya. Lanjut Kak ke Kita lanjut ke Sekum berarti. silahkan tadi kesan itu ya yang satu periode. Ini ya. Kesan-kesannya selama di satu periode ini banyak banget hal yang terjadi pada ADM administrasi, apalagi dari prokernya paling dulu KTM yang banyak banget surat-suratnya, kena administrasinya juga, terus pernah ada kesalahannya juga sampai revisi berkali-kali yang nggak bet ya. Bener banget. Dan diulang lagi nih buat laporan LPK terus kayak gitu. Sama yang bidang 4 juga Nadia juga ngalamin ya Net ya, sampai ya riwal hebat gitu. Tapi alhamdulillah atas kerjasama kalian semua jadi bisa keatasin kayak gitu. Terus good job, makasih buat teknik-tekniknya yang udah nge-handle, terima kasih banget. Marsha juga udah pintar nih kayaknya Marsha buat ADM. Waduh. Udah gak butuh koreksi. Jadi Marsha doang yang pinter nih, Da. Waduh, anak tipikal ya, cemburu yang lain. Kayak Jakarta yang lain. Jangan lupa di ya, dibilang pintar. Oh iya, ntar ya transfer. Ayo bagus. Enggak kok, semuanya. Keren lah pokoknya. Terus buat proker yang paling berkesan itu KTM. Karena emang sih dari semua proker saya tugasnya sebagai HPD. Entah padahal kan saya sekum gitu. Kan agak gimana gitu kan jadinya kayak HPD. Tapi nggak apa-apa kan karena emang baru kemarin jadinya HPD. Jadi di periode sekarang ditugaskan sebagai HPD juga. Jadi bisa buat nge-handle juga yang tugas HPD kayak gitu. Terus kemarin juga KTM jadi core HPD. Dan anak-anaknya juga alhamdulillah bisa diajak kerja sama Pandi, Ferdi, Oji, thank you banget. Maaf juga gak nemenin pas di offline-nya kayak gitu. Sudah. Sama-sama dong. Sekian dari ini, dan makasih. Oke, Rida. makasih Rida. Berarti kita lanjut ke Waketum. Silahkan Ibu Waketum. Oke, kalau dari aku sebelumnya makasih juga, kita udah mau di akhir periode walaupun awal-awalnya ya dipaksa-paksa ya buat masuk BEM, tapi nggak apa-apa kan. Sensor. Ulang. Iya. Makasih, tapi kan banyak belajar juga ya di ikutan BEM gitu, jadi bisa ADM lah. Aku juga ngalamin pas periode kemarin, jadi nggak bisa sih maksudnya jadi tahu gitu, jadi tahu banyak tentang ADM gitu. Terus makasih buat semuanya. Dan kalau untuk
proker paling ini aku di LKTM sih, karena dari awal kan pernah jadi bagian dari LKTM itu, terus kayak pengen banget nih di periode ini tuh sebenarnya pengen bangetnya offline kan, biar bisa seru lah gitu kan. Yang kemarin online kayak nggak berasa banget feelnya gitu. Tapi ya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah aku puas sih buat yang sekarang juga gitu, meskipun belum banyak kontribusi juga gitu. Tapi alhamdulillah udah berjalan lancar. Terus dan ini proker yang bidang 4 ini juga kan goalsnya dari kita semua juga bidang 4 di bagian prokernya. Cuman ya gimana, lagi-lagi kan pandemi ya, jadi ya udah, mungkin kita bisa berharap semoga pandeminya cepat selesai, terus bisa di periode selanjutnya bisa dilaksanakan. Sebenarnya pas kemarin kan ada harapan kita bisa offline ya buat bidang 4, proker bidang 4 tuh kayak ya semoga bisa, karena mungkin ini satu-satunya kita yang bisa offline semua gitu, karena dari yang TKV juga udah selesai praktek. Berharapnya bisa gitu, biar ini tuh proker terakhir, terus kita harus offline semua gitu, biar kerasain BEM-nya ngumpul semua gitu. Tapi lagi-lagi di cancel, ya udah mungkin belum saatnya gitu ya. Ya udah, itu sih dari aku gitu. Tapi semuanya terima kasih. Enggak. Tapi semuanya terima kasih buat bidang 3 juga udah bikin YouTube channel yang awalnya kan kayak lagu nggak sih dulu tuh ya, atau gimana ya, aku lupa. Tapi alhamdulillah udah melampaui semuanya. Sama bidang 2 juga, meskipun belum ada tambahan tapi nggak apa-apa karena pandemi, kita nggak tahu. Semangat terus guys, makasih. Ya, makasih Sandra. Makasih Kak Sandra. Nah, berarti sekarang elemen of surprise mungkin ya. Terakhir nih, Ketum, silahkan Pak Ketum. Bakal panjang nih. Iya nih, 1 jam. Agak-agak pidato ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau misalnya kita ngomongin terkait kesan dan pesan, itu pasti panjang banget. Karena mulai dari awal periode sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang pendek. Kalau misalnya teman-teman rekan-rekan semua masih ingat ketika awal pelantikan saya bilang, saya mengibaratkan bahwasannya BEM ini adalah seorang anak bayi yang mana 1000 hari kehidupannya itu menentukan ke depannya. Nah, sekarang ini atau sampai hari ini, sampai detik ini itu belum jadi apa-apa gitu. Jadi kita ini masih berproses dan akan terus berproses gitu. Jadi jangan cepat bangga, jangan cepat puas atas apa yang sudah tercapai saat ini, tapi terus kita sama-sama tingkatkan, kita kembangkan dan lain sebagainya gitu, supaya BMFK ini bisa jauh dari apa yang orang pikirkan gitu. Maksudnya melampaui apa yang mereka pikir, cuman BMFK ini cuma bisa sampai sini gitu, tapi sebisa mungkin adalah berikan yang terbaik supaya bisa melampaui semua itu gitu. Kalau misalnya proker mana atau kegiatan mana yang terbaik, itu semuanya berkesan dan terbaik bagi saya gitu. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang telah bersedia bekerja sama. Walaupun memang kita ini bagian di awal-awal ini mungkin ada kesulitan gitu ya, karena kita tidak bertemu secara offline gitu. Beberapa mungkin ada yang bertemu secara offline. Nah, tapi alhamdulillahnya adalah semua itu bisa terpecahkan gitu masalahnya gitu. Jadi sampai saat ini semua rencana, semua pemikiran, semua keliruan, semua masalah itu bisa tercapai solusinya atau bisa terselesaikan gitu. Jadi ini merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi dan teman-teman. Bagi saya kalian semua luar biasa gitu. Terus kalau misalnya kita ngomongin
Ya boleh tepuk tangan. Di unmute aja. Tenang. Yang semangat gitu Ji. Semangat gitu, tepuk tangan. Ya, oke baik. Kalau misal kita ngomongin dari awal nih, saya bahas sedikit dari bidang 1 LKTM. LKTM ini merupakan sebuah bidang yang memang tugasnya adalah atau poinnya adalah menciptakan kader-kader yang berkualitas untuk melanjutkan generasi selanjutnya gitu. Tapi bukan cuma itu tugas dia adalah mengharmoniskan dari kita semua BMFK ini gitu. Jadi ibaratnya adalah bidang 1 ini memang kuncinya kita juga gitu, bukan cuma dari BPH aja gitu. Jadi kita patut berbangga kepada teman-teman bidang 1 juga karena dia saya rasa sudah cukup mampu mengkondisikan kondisi dari teman-teman semua gitu, sehingga tidak ada masalah yang berarti gitu. Kemudian kalau kita bahas dari bidang 2 sosialisasi tadi, menurut saya itu sangat patut diapresiasi karena 50 itu bukan orang yang sedikit dan itu melebihi dari target gitu. Dalam artian sosialisasi ini kan memang harusnya itu buat teman-teman angkatan 2020 ya, tapi menurut saya itu kayaknya sudah lebih dari sebagian dari mereka gitu yang mengikuti itu gitu. Kemudian terkait kateter, dan alhamdulillah saya sudah dengar beritanya bahwa mereka sudah mulai latihan gitu ya. Artinya memang sulit sih sebenarnya kalau misalnya mau latihan di masa pandemi ini, cuman ya sebisa mungkin curi-curi waktu kapan waktunya itu untuk latihan gitu, dan itu kan juga hitung-hitung olahraga juga. Kemudian kalau misalnya kita bahas terkait Medika dan MedCU, nah menurut saya Medika ini merupakan sebuah platform atau media sosial di mana kayaknya nggak ada yang nggak punya Instagram ya. Kayaknya semuanya itu punya Instagram gitu. Jadi semoga ini bisa dimaksimalkan bagi kita dan teman-teman periode selanjutnya untuk bisa mengedukasi dan lebih mengedukasi lagi kepada masyarakat luas, baik mahasiswa dan masyarakat umum gitu. Nah kemudian terkait MedCU, nah sebenarnya ada rencana saya, cuman memang masih belum bisa terlaksana di MedCU. Nah mungkin bisa nanti kita berikan untuk di periode kedepannya gitu. Apa itu rencana saya? Rencana saya mungkin teman-teman masih itu membuat video clinical skill lab kita satu persatu. Mungkin itu memang makan waktu yang cukup panjang gitu, cuman alangkah baiknya kita cicil dari sekarang. Cuman memang masalah pandemi lagi-lagi itu sulit terlaksana gitu ya. Oke, terus yang terakhir ini bidang 4, yaitu bidang pengabdian masyarakat. Webinar amal sosialisasi protokol kesehatan ini yang sudah terlaksana. Sosialisasi protokol kesehatan menurut saya ini sebuah momentum yang pas karena saat itu adalah awal mula kita masuk offline untuk kuliah offline atau praktikum offline gitu. Nah jadi teman-teman bidang 4 ini bisa mengambil atau bisa melihat momentum kapan kita harus melakukan pergerakan untuk yang bisa berarti banyak gitu untuk mereka semua. Kenapa? Karena yang namanya sosialisasi protokol kesehatan itu belum pernah dilakukan oleh Satgas di FKU Hamka, tapi alhamdulillahnya teman-teman bidang 4 mampu melaksanakannya gitu. Kemudian terkait webinar amal, ini juga yang cukup saya banggakan. Webinar amal ini mampu menggait atau mampu mendapatkan peserta yang cukup banyak gitu. Dan materi atau judul yang diangkat ini adalah penyakit yang memang sering atau banyak ada di masyarakat. Nah, saran saya kepada teman-teman periode depan yang semoga saya harapkan menonton video YouTube ini, baik dari bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4 yang saya harapkan dipertahankan untuk di periode depan. Itu kalau di bidang 1 saya harapkan teman-teman periode selanjutnya itu bisa meningkatkan apa yang memang dirasa kurang dari LKTM yang sudah kami jalankan, kemudian apa yang memang dirasa masih kurang dari proker-proker yang dijalankan oleh bidang 1. Selain LKTM kan tadi dia ada mengontrol HIMA dan lain sebagainya.
Kemudian kalau terkait bidang 2, harapan saya adalah terciptanya komunitas baru. Mungkin kalau bisa jangan cuma satu komunitas, kalau bisa 2, 3, kalau bisa gitu. Kemudian dan juga dibuat latihan-latihan yang rutin. Nah, untuk bidang 3, harapan saya adalah bisa mungkin seperti dibuat live Instagram, kemudian video-video IGTV dibuat juga gitu. Jadi jangan terpaku hanya kepada foto-foto saja gitu. Itu cukup menginformasikan, cuman menurut saya alangkah lebih baik seorang ahli itu yang menjelaskan gitu. Dan juga terakhir kepada bidang 4, lagi-lagi semoga pandemi cepat berakhir ya, dan sehingga program bidang 4 ini benar-benar bisa terlaksana gitu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bidang 4 ini merupakan, menurut saya atau menurut kita ini, bidang 4 ini merupakan hal yang positif bagi Fakultas Kedokteran, dan ini ranahnya teman-teman kedokteran buat mengedukasi masyarakat, memeriksa kesehatan masyarakat, mengontrol aktivitas masyarakat dan lain sebagainya gitu. Tapi jangan jangan juga lupa kalau misalnya kita mau mengedukasi dan lain sebagainya, itu kita juga harus paham terlebih dahulu gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua yang sudah mau dan sampai akhir periode ini bekerja sama dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terus semangat, jangan mudah puas, jangan cuma akhiri semangat kalian di organisasi itu cuma sampai BEM. Itu kalau bisa lanjut dan tetap pertahankan jiwa semangatnya. Oke, kalau gitu kita unmute dulu. Kalau misalnya itu kan biasanya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, jadi dijawab ya. Unmute dulu. Udah. Udah. Oke, 1, 2, 3. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, buat Mad Friends, jangan lupa di like, follow, dan subscribe akun YouTube ini, oke? Oke, Kak. Oke, Follow juga Kak. Instagram BEM/FK UHAMKA. Betul banget, Kak. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan juga di follow IG-nya tuh, kata ketumnya tuh ya. Tapi ini belum selesai ya, Kak? Masih ada sebenarnya. Oke, karena pesan-kesan juga tadi sudah cerita banyak ya Kak Marsha ya tentang proker-proker dari masing-masing bidang. Nah, ini saatnya kita ke penghujung acara nih Kak. Kita bakalan bacain pesan-kesan dari teman-teman yang udah ngirimin kesan-pesannya di IG BEM/FK UHAMKA ya Kak Marsha ya. Ya, betul. Mungkin nanti kalau dari kakak-kakak BEM mau nanggepin atau gimana, boleh silahkan. Silahkan Kakak Marsha, boleh dibacain dulu yang pertama. Oke. Aku bacain ya, ini anonim ya, sebut saja dia Mawar. Jadi katanya, terima kasih untuk satu periodenya, semoga makin maju ke depannya, katanya gitu. Amin. Responnya amin aja ini Amin maka. aja ini. Amin. Iya, amin aja ya. Sama terima kasih Mawar. Mawar. Mawar di Jong. Oke, yang selanjutnya ini dari sebut saja siapa ya? Disawarinnya siapa ya ini ya? Pelatih sekarang. Melati ya. Melati ya dari Borak, dari Kak Melati, katanya BEM luar biasa, katanya semangat terus, semoga terus makin maju katanya. Amin. Semangat juga buat Melati. Kalau misalnya Melati dari Hima ditunggu di BEM. Ditunggu tuh. Oke, lanjut ke Kak Marsha. Lanjut dari anonim lah ya ini. Katanya banyak banget kesannya, semoga periode selanjutnya lebih baik lagi. Gitu. Amin. Ini responnya Amin doang ya. Karena mungkin ininya kesan-pesannya harapan ya kebanyakannya ya. Iya.
ini Kak, nggak semua kita bacain gitu. Mungkin Iya. responnya nanti kita share di grup BEM aja gitu ya. Banyak banget ini responnya ternyata. Bagus doang. Banyak banget ya. Iya, Banyak karena banget saking anggota banyaknya. bidang 2. Saking banyaknya jadi kita simpen nanti. Yang kita bacain itu aja gitu ya Kak. Terharu nih banyak yang respon. Iya. Karena durasi juga mungkin ya Kak ya kita Iya, iya. Mungkin karena ini kesan pesannya juga udah selesai ya, mungkin terima kasih buat kakak-kakak dari BEM semua yang udah meluangkan waktunya untuk bercerita di sini, untuk ke MedFriend semua seperti apa kita selama di BEM ini, dan juga ya mungkin saya balik lagi, semoga harapannya ke depannya di periode selanjutnya ya di BEM yang akan datang juga bisa melanjutkan proker ini yang mungkin lebih baik lagi dari kita semua ini yang udah kita lakukan ini. Ya, Sekarang. karena sudah sampai di penghujung acara dan sudah cukup malam juga ya Kak. Iya, betul sekali Kakak Marsha. Mungkin dari saya Ferdiza Nugraha. Ya, dan saya Marsha Fania. Kami selaku MC pamit undur diri pada acara hari ini, dan juga seluruh teman-teman BEM, saya mewakili seluruh teman-teman BEM yang ada di sini pada periode ini untuk pamit undur diri. Gitu. Kalau ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Ya. Ya. Dan juga sebelum berakhir nih videonya nih, jangan lupa betul. buat kalian untuk like, komen, dan juga subscribe di bawah untuk channel BMFK UHAMKA, dan jangan lupa juga follow IG-nya. Ya. Oke, mungkin terima kasih buat teman-teman MedFriend semua yang udah nonton, and see you. Dadah.